Banyak banget pertanyaan yang pengen gue jawab saat cobain HP 6 tahun lalu ini. Pertama, kalau udah 4 tahun gak dapat update software, apakah masih bisa pakai app keseharian? Kayak WhatsApp, IG, YouTube, dan lainnya. Kalau buat nge-game gimana? Terus, perubahan apa aja sih yang Poco lakuin selama 6 tahun ini dari Poco F1 ke F6? Apakah banyak upgrade atau malah ada yang downgrade? Habis itu, gimana kualitas kameranya? Masih bisa dipakai nggak buat zaman now? Dan masih banyak lagi informasi menarik yang kalian bisa temuin. Yuk kita bahas. Oke, jadi sebelumnya gue beli ini di toko jual HP bekas ya, seharga 128 Singapura dolar, atau kalau dirupiahin 1,5 juta. Yang mana harga barunya di 2018 lalu mulai dari 4,5 juta rupiah. Dan itu sempat heboh banget karena HP ini merupakan HP bersnapdragon 845 termurah saat itu. Kompetitor di zaman itu, koreksi kalau salah ya, adalah Zenfone 5Z, berchipset sama dan dijual 6,5 juta rupiah. Gimana nggak heboh coba? Habis itu gue bawa pulang dan pas lihat boxnya, ada yang nggak asing di sini. Logo Tamera Jaya. Wah, jangan-jangan ini buatan Indonesia. Dan ternyata bener ya, pas gue cek dibikin di Batam. Dan jadi inget serunya gue main-main ke sana. Buat yang gabut bisa tonton video ini deh. Dan namanya di sini masih Pocophone F1 by Xiaomi. Waktu itu masih ada Koko Alvinse yang bawain launchingnya. Selamat siang, nama saya Alvin. Barulah di generasi kedua disingkat dari Poco F2. Yang fun fact, itu video HP Poco pertama di channel ini. Sumpah culun banget videonya waktu itu. Kalau kita bandingin boxnya sama yang sekarang, lebih gede fontnya dibanding Poco F1 yang kesannya masih malu-malu. Terus pas dibalik, warna kuningnya beda ya. Poco F1 itu lebih kuning yang keputihan gitu. Yang artinya nggak tahu sih, nggak ada kayaknya. Terus di dalam ada HP-nya, charger, dan kabel. Ini gue yakin pas beli aslinya nggak kayak gini ya. Ada yang berkurang sih harusnya, jadi bisa diabaikan. Pas dinyalain yang gue cukup impress itu, storage-nya cuma makan 11 GB doang. Sedangkan HP Poco atau Xiaomi zaman now tuh kebanyakan ada di 20-30 GB. Terus ada MIUI 12, Android 10 ya. Dan terakhir ada update di tahun 2020, security patch. Bisa beneran dipakai nggak nih? Oke, sebelum kita ngomongin perbedaan spek antara F1 dan F6, mari bandingin kondisi fisiknya. Yang menurut gua jelas lebih modern yang sekarang. Kamera modulnya bagai bumi dan langit nih. Poco F1 itu imut banget dengan garis merahnya itu. Dan tahu bulatan apa yang paling bawah ini? Fingerprint buat unlock HP kita, jadul banget dah. Sedangkan zaman now udah pakai under display dong. Terus secara overall desain, Poco F6 juga lebih kekinian ya, dengan desain boxinya gitu. Sedangkan F1 masih ada lengkungan. Dan yang paling kelihatan bedanya itu kalau kita balik ke sisi depan. Brutal banget bedanya. 6 tahun lalu masih tebel tuh bezelnya, apalagi dapat bonus dagu di bawah dan poni di bagian atas. HP berponi ini emang cukup populer ya di zamannya, yaitu era iPhone 10 mungkin. Karena di poni atau notch-nya itu nggak cuma ada kamera selfie, tapi ada infrared sensor buat Face ID. Nanti kita cobain di belakang. Gimana dengan Poco F6? Jelas udah nggak pakai poni lagi ya, karena cuma ada kamera selfie. Dan kelihatannya lebih modern aja sih dengan bezel tipis di keempat sisinya. Belum lagi zaman dulu speaker bagian atasnya itu terpampang jelas gitu. Sedangkan HP zaman now, earpiece-nya cuma segaris tipis doang. Terus kalian perhatiin di bawah sini deh, masih ada lampu notif dong, keren banget dah. Walaupun penempatannya nggak biasa ya di bawah gitu dan cuma setitik doang. Terakhir, yang mungkin cukup disesalkan para Poco fans ada hilangnya headphone jack. Emang hubungan Poco F series ini dengan headphone jack itu kayak ada dan tiada ya? Poco F1 ini ada, F2 juga ada. F3 sama F4 dibuang tuh. Pas F5 sempet nongol lagi kemarin dan sekarang F6 diilangin lagi. Galau bet nih Poco. Cuma dari segala perubahan tadi, ada satu hal yang menurut gue Poco tetap pertahanin sampai generasi ke-6 ini ya, yaitu material back dan frame-nya HP ini dari plastik, atau bahasa kerennya polikarbonat. Dan bukan sesuatu yang negatif juga sih, karena menurut gue ini salah satu cara juga buat Poco memangkas harganya, supaya bisa kasih kompensasi lebih di sisi performa. Buat spesifikasi, gue tampilin yang penting-penting aja. Sekarang gue bandingin sama Poco F6 di sebelahnya. Pertama dari sisi layar nambah setengah inch, yang mana 6,1 inch di 6 tahun lalu aja udah dianggap jumbo loh. Habis itu kalian bisa lihat ya, perbedaan cukup berasa antara layar IPS dan AMOLED. Terutama dari sudut pandang kita lihatnya nih. Saat lihat agak miring gitu, layar IPS bakal lebih redup dibanding AMOLED.
Dan buat chipset sesama pakai Snapdragon tapi jelas beda performance. Dapat skor Antutu 400 ribuan, selisih 1 juta dibanding Poco F6 buat Antutu versi 10 ini. Kalau pas pertama kali launching, Poco ngeklaim dapat skor Antutu di 290 ribuan karena beda versi Antutu ya itu. Dan secara fabrikasi pun juga beda ya. Poco F1 itu 10 nanometer dan F6 ini udah 4 nanometer. Kalau secara OS pas pertama kali launching, Poco F1 ini mulai dari Android 8 dan MIUI 9 sampai terakhir masa baktinya kelar di Android 10 MIUI 12. Habis itu dari sisi baterai 4000 mAh yang zaman dulu itu udah termasuk gede ya. Sebagai perbandingan, Samsung S9 yang lahir di tahun sama punya kapasitas baterai di 3000 mAh. Nah, lanjut kita ke kamera nih yang gak kalah menarik. Berlensa 12 megapiksel yang pakai sensor IMX363. Sensor sama yang dipakai Google Pixel selama bertahun-tahun lamanya. Terus ada satu lensa lagi 5 megapiksel dan ini bukan ultra wide ya, tapi kayaknya lensa zoom gitu. Bukan makro juga karena pas gua cek di kamera app-nya nggak ada modenya. Dan ngomongin makro, ada fun fact lagi nih. Jadi lensa makro itu baru dimasukin Poco di seri F2 Pro. Tapi ini bukan murni lensa makro ya, tapi 5 megapiksel telefoto makro. Yang mana lensa ini juga bisa buat ambil jarak jauh juga. Habis itu di Poco F3 baru beneran murni lensa makro 5 megapiksel. Dan hasilnya sih masih lebih baik ya dibanding 2 megapiksel makro yang bisa dibilang downgrade sih. Dan ini ditaruh di Poco F4 sama F5 sampai akhirnya dihilangin di Poco F6. Habis itu untuk selfie-nya 20 megapiksel. Untuk perbandingan kualitas HP ini sama Poco F6 nanti kita bahas di belakang. Terakhir untuk spek lainnya, HP ini masih 4G, nggak ada NFC, nggak ada IP rating. Terus ada infrared Face ID yang selain lebih akurat buat face unlock-nya, buat unlock di tempat yang gelap pun juga masih kedetek ya. Beda sama yang pakai kamera selfie doang. Kayak di Poco F6 ini kalau udah redup susah buat ke unlock. Dan sayangnya, pas gue coba di HP ini nggak kedetek guys. Pas gue regis muka gue selalu nggak kedetek nih. Udah cobain berkali-kali. Kayaknya gue mesti balikin HP ini sih. Sayang banget padahal mau dikoleksi. Terus infrared Face ID ini bukan infrared yang bisa nyalain HP juga ya. Beda kayak yang ada di Poco F6 yang ditaruh di bagian atas. Buat haptic feedback dia tipe yang nyebar gitu. Bukan yang bulat solid. Tapi getarannya nggak lemah sih, cukup kencang. Dan terakhir buat stereo speakernya, oke, sebenarnya ini yang bikin gue paling penasaran. Apakah app-app zaman now bisa dipakai walaupun OS Androidnya udah terlantar 4 tahunan? Dan jawabannya ternyata bisa. Jadi pertama gue login dulu ke Play Store dan sukses. Habis itu coba install WhatsApp dan Instagram, aman. Setelah kelar, gue coba login dan ternyata juga bisa loh. Gue coba kirim pesan di WhatsApp, terus scroll-scroll IG, buka story, nggak ada masalah. Cobain YouTube juga aman, walaupun di awal-awal sempat nge-hang ya. Tapi habis itu gue close dan buka lagi, setelahnya nggak ada masalah. Malah bisa jadi pop-up window juga. Buat gue ini pengetahuan yang baru ya. Dan gue juga sempat cek versi app-nya dan ternyata pakai app versi terbaru. Sama saat kalau gue bandingin dengan Poco F6 ini. Mau WhatsApp, YouTube, ataupun IG. Kalau nggak percaya, kalian bisa lihat tuh perbedaan versi OS, Android, dan security patch-nya. Dan gue juga sempet gaming di HP ini. Dan ternyata bisa juga ya. Main Mobile Legends dapat settingan mentok di Super Ultra. Dan pengalaman mainnya mulus kok. Sesekali ada lag, tapi overall masih nyaman banget. Habis itu mungkin buat sebagian teman-teman yang nonton gregetan pengen bilang, ya emang bisa dipakai lah bang, masa gitu aja nggak tahu? tuh mohon maaf ya, tapi serius ini gue baru tahu sih. Ya maklum lah, tech reviewer minimal sebulan sekali ganti HP. Sombong amat. Bercanda guys, peace. Pertanyaan selanjutnya, Kalau gitu mending beli HP jadul kayak Poco F1 gini dong bang, masih bisa jalan normal dan lebih murah lagi. jujur untuk ini gue nggak rekomen ya, dengan alasan utama dari sisi keamanan. Karena security patch-nya udah nggak update lagi dan kita pasti nggak sadar kalau misalnya di belakang layar data-data kita diambil yang ujung-ujungnya mengalami kerugian. Misalnya saat pakai apps banking atau e-commerce yang berhubungan dengan transaksi yang melibatkan duit, riskan banget. Tapi kan bisa di flash ROM-nya bang, supaya update ke Android 14 beserta security patch-nya. Menurut gue ini sama aja sih, karena yang bikin flash ROM itu kan bukan official dari brandnya. Bisa aja disisipin kode buat ambil data-data kita nanti.
Cuma kalau mau tetap paksa ya bebas, tapi paling enggak tahu resikonya. Hal-hal yang berhubungan sama informasi duit atau kartu kredit jangan disimpan di sana ya. Dan pertimbangin juga misalnya amit-amit sosial media kalian dihack. Walaupun nggak punya banyak follower, bisa aja hackernya DM ke temen atau keluarga kalian minta transferin duit. Bakal jadi masalah sendiri itu. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di Poco F1 dengan Poco F6, yang mana secara resolusi mentoknya di 1080p 30 untuk F1 dan 1080p 60 untuk F6 ya. Untuk perbedaan gambar bisa dilihat detail muka di F6 jauh lebih baik ya. Habis itu untuk stabilisasi di Poco F1 ada sedikit goyang, walaupun nggak terlalu parah. Untuk dynamic range terlihat ada perbedaan, tapi nggak yang beda jauh sih menurut gua. Kalau kamera belakangnya surprisingly nggak terlalu beda ya, stabilisasi juga baik untuk sesama resolusi 1080p 30. Kalau udah naik ke 4K, stabilisasi di F1 nggak jalan, dan kedua HP ini sama-sama bisa shoot mentok sampai 4K 60. Lanjut ke foto, lagi-lagi untuk selfie tekstur muka gue lebih natural di Poco F6 ya, sedangkan F1 agak keputihan. Terus kalau untuk kamera belakang hampir mirip, cuman kalau di Poco F6 gambarnya sedikit lebih cerah, dan kalau kita zoom dikit terlihat emang lebih detail sih. Kalau Poco F1 cenderung lebih soft. Untuk objek orang sama-sama baik, walaupun secara warna lebih akurat di F6. Overall gue bisa bilang untuk sesama lensa utama satu kali, gambarnya nggak jauh beda ya. Kecuali kalau udah berurusan sama zoom, Poco F6 bisa hasilin gambar lebih detail. Dan juga jangan lupa F6 punya lensa ultrawide. Betul ya guys, kalau kalian suka konsep video bandingin sama generasi awalnya kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan kasih tahu juga brand lain yang butuh kita kulik. Thank you. Oke, yang perlu diapresiasi dari Poco itu, entah gimana mereka masih bisa kasih harga di kisaran 4 jutaan selama 6 tahun belakangan ini. Dari 4,5 juta di Poco F1 sampai sekarang selisih 400.000 aja di Poco F6 4,9 juta. Gimana bisa ya? Apakah komponen HP-HP sekarang itu murah dibanding dulu? Padahal banyak peningkatan yang dikasih loh, mulai dari layar, performance, baterai, storage, kamera, dan lainnya. Ya, walaupun ada yang tetap dipertahanin kayak material dari plastik, bahkan ada yang dibuang juga ya, kayak infrared Face ID, ataupun headphone jack 3,5 mili. Dan sekarang gue mau tanya ke teman-teman, di versi selanjutnya misalnya Poco F7, fitur jadul apa nih yang sempat dihilangin dan kalian pikir perlu ada di zaman sekarang? Infrared Face ID? Notification yang kecil itu? Headphone jack? Coba kasih tahu di komen deh, siapa tahu orang Poco lihat. Dan terakhir, kalau kalian suka sama video eksperimen gue bahas HP purbakala ini, kalian bisa cek video eksperimen lainnya ya. Kayak bandingin HP termurah dan termahal Samsung. Atau video sinyonya curhat tentang iPhone 11 Pro-nya di tahun 2024. Nggak kalah seru kok.